aku akan membahas tentang teknologi luar angkasa Indonesia. Pernah gak sih kalian melihat kecanggihan teknologi negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan lain-lain, terutama di bidang teknologi luar angkasa? Kita pasti terbayangkan apa aja sih teknologi luar angkasa buatan Indonesia? Mari kita bahas. Perkembangan teknologi luar angkasa memang berjalan agak lambat. Tahun 1963 didirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau disebut dengan LAPAN yang difokuskan untuk pembuatan roket dan satelit. Dilanjutkan tahun 1976, Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa yang disebut dengan SKSD Palapa. Pada tanggal 9 Juli 1976, pemerintah Indonesia meluncurkan satelit Palapa dari Florida, Amerika Serikat. Peluncuran satelit ini bertujuan untuk mempermudah sistem komunikasi yang mendukung kepentingan di dalam dan luar negeri. Sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa mulai dibangun tahun 1974 dan selesai tahun 1976. Satelit ini diberi nama oleh Presiden Soeharto, Palapa, sesuai dengan Sumpah Palapa yang diucapkan Mahapati Gajah Mada. Sumpah ini untuk mempersatukan seluruh Nusantara dalam kerajaan Majapahit. SKSD Palapa ini digunakan untuk pemancar siaran televisi, radio, dan telepon. Sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa bekerja dengan memanfaatkan satelit komunikasi yang mengorbit di bumi untuk mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Cara kerja SKSD Palapa yaitu satelit Palapa memancarkan sinyal menggunakan Indonesia. Sinyal yang diterima oleh stasiun di bumi diteruskan ke operator komunikasi. Operator komunikasi akan meneruskan sinyal tersebut ke berbagai perangkat seperti televisi, radio, dan telepon. Pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot pertama bernama Profesor Dr. Pratiwi Soedarmono. Indonesia pernah hampir mencatatkan sejarah dengan mengirimkan seorang astronot pertamanya, yaitu Pratiwi Soedarmono, astronot pertama Indonesia yang pernah hampir mengudara bersama Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Pratiwi dijadwalkan untuk ikut dalam misi penerbangan ruang angkasa dengan menggunakan pesawat ulang-alik Challenger pada Juni 1986. Misi tersebut rencananya akan membawa 3 satelit termasuk satelit kebanggaan Indonesia Palapa B3 sebelum dibatalkan karena adanya sebuah insiden. Lantas, bagaimana kisah Pratiwi Soedarmono yang batal mengudara bersama NASA? Perempuan bernama lengkap Pratiwi Puji Lestari Soedarmono ini terpilih sebagai astronot pertama Indonesia yang akan ikut dalam penerbangan ruang angkasa dengan Challenger pada Juni 1986. Ia berhasil lolos dari seleksi ketat baik di dalam maupun luar negeri untuk misi penerbangan tersebut. Selain Pratiwi, seorang sarjana teknik telekomunikasi ITB, Insinyur Taufik Akbar juga menjadi astronot cadangan dalam misi tersebut. Pratiwi dan Taufik berhasil menyingkirkan 2 calon terbaik dalam seleksi, yaitu Kapten Pilot dari Dirjen Perhubungan Udara MK Yusuf dan wartawan majalah mingguan Tempo Insinyur Bambang Harimurti. Pratiwi bersama astronot lain seharusnya terbang bersama NASA selama 7 hari dalam penelitian Indonesia Space Experiment atau yang disebut INSPEC. Penelitian tersebut antara lain percobaan sel darah merah dalam kondisi tanpa bobot, pemantauan flora mikroba dan pengembangan awal pertumbuhan sel binatang
Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, sangat berharap Pratiwi untuk berpartisipasi dalam misi tersebut sebagai landasan awal Indonesia dalam dunia antariksa. Pesawat Challenger itu sebenarnya sempat 3 kali ditunda mengudara dan jadwal penerbangan terakhirnya juga diundur selama 2 jam. Pesawat milik Amerika Serikat tersebut meledak diduga karena tangki bahan bakar yang berkapasitas 1,9 juta liter pecah. Selanjutnya ada satelit 8A1. Satelit 8A1 masih berfungsi meski telah mengudara selama 15 tahun. Meski satelit 8A1 sudah berumur 15 tahun, tepatnya pada 10 Januari 2007, satelit 8A1 atau 8 CubeSat diluncurkan menggunakan roket PSLV C-07 di Sriharikota, India sebagai salah satu satelit LEO tertua di dunia. A1 telah mengorbit selama 15 tahun dan mengitari bumi sebanyak 81,108 kali. Satelit 8 CubeSat yang berbentuk kotak dengan berat 57 kg dan dimensi 45 x 45 x 27 cm itu digunakan untuk melakukan pemantauan langsung situasi di bumi seperti kebakaran hutan, gunung berapi, banjir, penyimpanan, dan penerusan pesan komunikasi di wilayah Indonesia, serta untuk misi komunikasi bergerak. Sebagai satelit pengamatan, satelit 8A1 dapat digunakan untuk melakukan pemantauan langsung kebakaran hutan, gunung meletus, tanah longsor, dan kecelakaan kapal maupun pesawat. Tetapi, pengamatan banjir akan sulit dilakukan karena kamera tidak bisa menembus awan tebal yang biasanya menyertai kejadian banjir. Satelit selanjutnya yaitu 8A2 adalah mikrosatelit yang dibuat berdasarkan satelit pertama 8 CubeSat yang diluncurkan pada tahun 2007 yang lalu. CubeSat dibuat di Jerman sementara 8A2 dibuat sepenuhnya di Indonesia dengan menggunakan konsultan dari Jerman. Satelit 8A2 didesain untuk 3 misi, yaitu pengamatan di bumi, pemantauan kapal, dan komunikasi radio amatir. Dengan berat sekitar 78 kg, satelit 8A2 diantaranya membawa muatan Automatic Identification System atau AIS. Dengan teknologi ini, 8A2 dapat melakukan identifikasi terhadap kapal yang akan melintasi wilayah jangkauan 8. Selain itu, untuk misi pengamatan bumi akan menggunakan kamera digital observasi bumi dengan kamera 4 band multispectral scanning. Kamera itu beresolusi 18 m dengan cakupan 120 km dan kamera resolusi 6 meter dengan cakupan 12 km dikali 12 km. Satelit 8A2 juga dilengkapi dengan Automatic Packet Reporting System atau EPRIS yang mendukung komunikasi untuk penanganan bencana. Untuk hal ini, LAPAN bekerja sama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI yang memungkinkan 8A2 sebagai penghubung sekitar 700.000 pengguna radio amatir atau ORARI. Melalui satelit 8A2, anggota ORARI dapat berkoordinasi melalui tim SAR untuk mencari jalur evakuasi alternatif atau mengirimkan bantuan otomatis. Packet Reporting System atau EPRIS mendukung pengiriman pesan
melalui gelombang radio yang dapat dilakukan menggunakan perangkat-perangkat penerima komunikasi radio modern. Di luar angkasa Indonesia selanjutnya yaitu satelit 8A3. Satelit 8A3 bekerja dengan mengumpulkan data permukaan bumi melalui kamera multispectral line image phase application atau LISA. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk memetakan wilayah pertanian dan memantau pergerakan kapal laut. Berikut cara kerja satelit 8A3. Satelit 8A3 mengumpulkan data permukaan bumi melalui kamera multispektral LISA. Satelit 8A3 melakukan pemetaan wilayah pertanian Indonesia. Satelit 8A3 memantau pergerakan kapal laut melalui Automatic Identification System atau AIS. Satelit 8A3 memantau area maritim Nusantara, juga memantau sedimentasi sungai, dan mengklasifikasikan penutup lahan. Seperti generasi satelit sebelumnya, 8A2 atau ORARI, satelit 8A3 atau 8IPB juga dilengkapi dengan teknologi Automatic Identification System atau AIS yang berfungsi memantau lalu lintas laut global dibandingkan dengan satelit eksperimen sebelumnya. 8A3 atau 8IPB ini berbobot 115 kg atau 39 kg lebih berat daripada 8A2 atau ORARI. Satelit 8A3 atau 8IPB ini diluncurkan pada hari Rabu 22 Juli 2016 menggunakan roket peluncur PSLV milik ISRO India bersama-sama dengan 21 satelit yang lain berasal dari berbagai negara. Dari teknologi luar angkasa Indonesia, satelit-satelit milik Indonesia selalu diluncurkan di negara asing. Mengapa sih satelit buatan lokal ini malah meluncur di negara asing? Kata Kepala Lapan Thomas Jamaluddin, kita belum punya roket peluncuran, jadi memang harus menumpang, kata beliau. Karena teknologi yang kita punya saat ini belum mampu untuk meluncurkan satelit. Untuk mengirim roket hingga keluar angkasa tentunya butuh bandar antariksa. Saat ini Lapan sedang merintisnya. Studi terkait lokasi kapasitas spaceport TOT dari negara mana, pendanaan dan lain-lain. Teknologi roket kita belum mampu untuk mengirimkan roket hingga keluar angkasa. Untuk mengirimkan roket hingga keluar angkasa, untuk mengirimkan suatu objek keluar angkasa diperlukan beberapa tingkat roket. Roket individual masing-masing tingkat memang sudah diuji terbang dan berhasil, namun jika harus digabung menjadi roket bertingkat lain ceritanya. Terus terang kami belum menguasai teknologi separasi roket dengan baik. Usaha ke arah situ sudah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir dan mengadakan riset bersama dengan TU Berlin. Saat ini proses manufaktur dan pengadaan bahan-bahan separasi roket sudah mulai berjalan. Teknologi roket bukan hal yang mudah didapatkan.
Teknologi roket ini begitu sensitif dan strategis. Indonesia bukan negara anggota NTCR, sehingga akses terhadap teknologi roket sangat dibatasi. Meski mampu untuk membeli produk dan layanan teknologi dari negara lain, Indonesia perlu meneruskan kembali peta pengembangan satelit secara mandiri yang sudah diperintis sejak awal tahun 2000-an agar lebih berkelanjutan. Pembuatan satelit bukan hanya butuh kombinasi kompleks dari perekayasa, tetapi juga dukungan kuat pemerintah. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disebut dengan LAPAN yang kini melebur dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional meluncurkan satelit mikro pertama buatannya dengan bantuan Jerman pada 2007 bernama LAPAN-1 atau TUBSAT, seperti yang dijelaskan di awal video. Generasi satelit LAPAN berikutnya dirancang atau diproduksi dan diuji secara penuh oleh Perekayasa Indonesia. Satelit LAPAN-A2 atau ORARI dan LAPAN-A3 atau EPB masing-masing diluncurkan pada 2015 dan 2016. Satelit generasi berikutnya yaitu LAPAN-A4 dan LAPAN-A5 rencananya diluncurkan pada 2019 dan 2022, tetapi tertunda. Jadwal terakhir satelit LAPAN-A4 baru bisa diluncurkan pada 2023. Kementerian Riset dan Teknologi pada 2019 pernah menjadikan pengembangan teknologi satelit komunikasi orbit rendah sebagai prioritas nasional. Dalam program ini, LAPAN akan membuat 9 satelit dengan sistem konstelasi antara 2020 dan 2024. Namun, syaratnya perdanaan dan pandemi COVID-19 membuat program itu berakhir dalam ketidakpastian. Ketiga generasi awal satelit LAPAN itu diluncurkan dengan ditumpangkan pada roket peluncur milik Badan Riset Antariksa India atau ISRO. Meski demikian, seperti ditulis oleh Kompas, Indonesia bertekad bisa meluncurkan satelit secara mandiri dari bandar antariksa yang ada di Indonesia pada tahun 2040 mendatang. Tak hanya perekayasaan LAPAN, mahasiswa Indonesia sekarang pun sudah mampu membuat satelit nano. Minggu 27 bulan 11 2022, satelit nano pertama Indonesia, Surya Satelit 1 atau SS1 buatan mahasiswa dan dosen Universitas Surya Tangerang meluncur dari bandar antariksa Kennedy, Florida, Amerika Serikat, dan tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS 17 jam kemudian. Satelit berukuran 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm itu akan dipasang di modul Kibo milik Badan Eksplorasi Antariksa Jepang atau JECA di ISS pada Januari 2023. Meski mungil, satelit ini dibekali instrumen sistem pelaporan paket otomatis atau APRS untuk komunikasi teks via satelit. Alat itu bisa dimanfaatkan untuk mitigasi bencana, pemantauan jarak jauh, hingga komunikasi darurat. Dari sejumlah satelit yang pernah dibuat tersebut, meski masih berupa satelit eksperimental, praktisi industri satelit tanah air yakin putra-putri Indonesia bisa menguasai teknologi satelit. Terlebih sejumlah perekayasa satelit asal Indonesia saat ini bekerja di perusahaan pembuat satelit di sejumlah negara. Kini yang diperlukan adalah bagaimana mengaitkan antara kebutuhan industri satelit dan satelit-satelit yang dibuat oleh
lembaga penelitian atau kompetisi yang diajarkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Bagaimanapun, kemampuan membuat satelit bukanlah keterampilan instan. Semua perlu disiapkan dan dipelajari secara bertahap. Indonesia masih tergolong negara berpendapatan menengah, namun jumlah penduduk yang besar membuat ekonomi Indonesia pun besar. Tahun 2030, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia di bawah Cina, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Meski ukuran ekonomi Indonesia besar, perkembangan teknologi luar angkasa Indonesia jauh tertinggal. Dari 5 besar kekuatan ekonomi dunia tahun 2030 itu, Indonesia yang belum mampu membuat dan meluncurkan satelit secara mandiri, padahal Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang menggunakan satelit komunikasi sejak 1976. Lebih dari 45 tahun berlalu, Indonesia masih bergantung pada teknologi negara lain guna memenuhi kebutuhan satelitnya. Padahal seiring bertambahnya penduduk, tumbuhnya ekonomi hingga karakter wilayah Indonesia yang berpulau dan banyak memiliki daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal membuat kebutuhan satelit akan terus ada. Pandemi COVID-19 dan digitalisasi makin menyadarkan pentingnya satelit bagi Indonesia. Satelit tidak hanya dipakai untuk jaringan telepon seperti di masa lalu, tetapi kini lebih banyak untuk komunikasi data, mengakses internet, menavigasi perjalanan, pembelajaran jarak jauh, penyiaran, layanan medis jarak jauh, belanja daring, hingga perbankan, semua butuh satelit. Satelit juga bermakna strategis bagi pembangunan bangsa. Satelit penting untuk pemotretan rupa bumi, pantauan cuaca, pengamatan lingkungan, pengendalian transportasi, militer, hingga keperluan ilmiah. Satelit juga bisa dipakai untuk menentukan luas areal panen, pemandu traktor menentukan lokasi tangkapan ikan, hingga menentukan lokasi berdampak bencana. Karena itu, satelit penting untuk menunjang capaian khususnya dalam capaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, khususnya dalam menyediakan data, menunjang program, dan menentukan kelompok sasaran. Data akurat yang tersedia akan memastikan tidak satu orang pun tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Deden H.A. Al-Fatimi dan rekan dalam Intermestic Journal of International Study November 2019 menyebut dari 5 satelit geostasioner milik Indonesia baru memenuhi 70% kebutuhan layanan satelit Indonesia. Sisanya dipenuhi sekitar 37 satelit asing yang beroperasi di atas wilayah Indonesia. Tahun 2023, Indonesia akan mendapat tambahan 2 satelit baru, yaitu satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 alias satelit Nusantara 3 atau N3 yang akan diluncurkan pada Juli 2023, dan satelit cadangan atau Hot Backup Satellite atau HBS atau satelit Nusantara 5 atau N5 yang rencananya justru diluncurkan lebih awal, antara Maret sampai April 2023. Namun, tambahan 2 satelit yang masing-masing memiliki kapasitas 150 GB per detik yang merupakan satelit dengan kapasitas pita besar terbesar di Asia dan kelima di dunia itu dipastikan belum mencukupi kebutuhan kapasitas pita lebar Indonesia yang mencapai 1 terabit per detik. Karena itu, sebagai kebutuhan pita lebar masih akan dipenuhi satelit asing.
Indonesia bukan hanya tertinggal dalam aspek teknologi, melainkan juga dalam inspirasi eksplorasi luar angkasa. Di antara anggota negara G30, hanya Indonesia, Argentina, Australia, dan Turki yang belum pernah mengirimkan antariksawannya keluar angkasa. Australia dan Turki sedang mempersiapkan keberangkatan antariksanya, tetapi Indonesia belum ada rencana. Sejak ledakan pesawat ulang-alik Challenger pada awal 1986, rencana peluncuran Pratiwi Sudarmono pada beberapa bulan berikutnya ditunda. Namun hingga krisis ekonomi 1998 melanda, penerbangan Pratiwi keluar angkasa tidak terlaksana. Setelah itu dana riset kian menurun hingga program pengiriman antariksawan pun tidak lagi dilakukan. Bagi banyak negara berkembang yang telah mengirimkan antariksawan ke ISS seperti Malaysia atau Vietnam, program tersebut dianggap sebagai mercusuar. Namun program itu mampu memberi inspirasi bagi generasi muda untuk menekuni sains dan teknologi sebagai bidang ilmu yang banyak dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi dan mendorong pembangunan situasi. Juga yang terjadi saat Pratiwi akan dikirim keluar angkasa kala itu. Banyak anak muda tertarik menekuni bidang sains dan teknik, khususnya terkait teknologi dirgantara dan antariksa. Beberapa tahun kemudian, anak-anak muda itulah yang menjadi tulang punggung pengembangan industrialisasi dan industri strategis Indonesia, termasuk pengembangan pesawat N250. Di tengah kekurangan insinyur di Indonesia yang mencapai 260.000 orang pada 2021, pemerintah perlu menginspirasi kembali anak mudanya agar mau menekuni bidang studi sains, teknik, dan kerekayasaan. Namun upaya itu perlu didukung dengan pembukaan jurusan sains dan teknik yang berkembang sangat lambat. Meski demikian, bayang-bayang kegagalan pesawat N250 memasuki fase produksi saat krisis ekonomi 1994. Sepertinya masih kuat membayangi pikiran para pengambil kebijakan. Cacian masyarakat yang menganggap Indonesia tidak bisa dan tidak pantas, serta tidak perlu menguasai teknologi canggih karena masih mengimpor beras dan bahan pokok dari negara lain, membuat proyek-proyek futuristik masih dipandang sebelah mata. Belum lagi, dana riset Indonesia masih belum bergeser dari 0,1% dari produk domestik bruto yang merupakan terendah dibandingkan negara G20 lain. Padahal India yang saat ini pendapatan per kapitanya baru setengah dari pendapatan per kapita Indonesia telah tampil menjadi negara yang diperhitungkan dalam eksplorasi luar angkasa. India sudah mampu membuat dan meluncurkan satelit dan aneka wahana antariksanya secara mandiri. Bahkan wahana antariksa India itu sudah sejak lama mengeksplorasi bulan dan Mars. Inspirasi itu pula yang membuat Uni Emirat Arab atau UIA juga mengirimkan wahananya ke Mars saat peringatan 50 tahun berdirinya negara itu, meski dengan bantuan perekayasa Amerika Serikat. Peluncuran itu juga diharapkan bisa membangun industri UEA atau Uni Emirat Arab yang tidak lagi bertumpu pada eksplorasi minyak dan gas bumi. Sukses Indonesia dalam presidensi G30 sejatinya menunjukkan Indonesia adalah bangsa besar, namun rendahnya rasa percaya diri sebagai bangsa, merasa lebih kecil atau tertinggal dibandingkan negara lain, baik dalam soal fisik maupun capaian kesejahteraan, membuat bangsa Indonesia enggan untuk
bersikap sebagai bangsa besar yang memiliki mimpi dan cita-cita besar. Kini semua kembali pada kita sebagai bangsa, apakah tekad kita cukup untuk bisa maju dan berani berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, atau terus merasa lebih jelek dibandingkan negara-negara lain yang sejatinya juga penuh masalah. Karena bagaimanapun hanya bangsa besar yang berani bermimpi dan bertindak besar.